menurut saya itu mendoktrin anak muda untuk bergaya dengan hutang. Membeli barang branded dan memotong kartu kredit setiap bulannya. Oke. Di sini ada mahasiswa, saya tadi melihat ngangguk-ngangguk. Saya yakin bahwa mereka juga paham atas ini. Saya mau tanya dulu, ada yang nggak paham nggak? Paham, Mbak Adi? Pakai mikrofon boleh. Siapa namanya? Berdiri boleh? Tes. Iya. Baik, paham, terima kasih. paham nggak tadi? Paham. Paham banget. Baik. Oke, kalau menurut Anda ada indikasi korupsi atau apa mungkin? Sepertinya dalam program pekerjaan. Namanya siapa? Nama siapa dari kampus mana? Saya Yuliana Yokotamela, angkatan 2024 dari Universitas Pancasila. Oke. Apa yang ada di benak Anda soal ini? Siapa? Tamaela. Panggilnya siapa? Yoke. Yoke, oke. Yoke, apa yang ada di benak Yoke di sini? Ya. Menurut saya sempat mungkin terpikirkan di benak saya ketika pembahasan segmen pertama mengenai WUS membuat bangga anak-anak muda. Tapi menurut saya pribadi WUS tidak berperan banyak sama anak muda, Mas. Kenapa? Karena yang bisa merasakan WUS hanya orang-orang tertentu dengan kalangan-kalangan tertentu. Sementara untuk WUS itu bagus berada di Asia Tenggara ketiga, Indonesia sekian-sekian. Tapi menurut saya itu mendoktrin anak muda untuk bergaya dengan hutang. Membeli barang branded dan memotong kartu kredit setiap bulannya. Oke, jadi Anda merasa bahwa utang ini akan dibebankan pada Anda semua nih? Oh tentu saja, kepada siapa lagi selain uang rakyat. Betul. Anda pernah naik WUS? Saya tidak pernah. Nggak pernah naik WUS? Dan tidak ada benefit untuk itu. Dan tidak apa? Tidak ada benefit saya untuk naik WUS, untuk apa? Tidak ada keuntungan? Iya betul. Kan lebih cepat. Saya rasa tidak diperlukan sih. Oke. Kan yang bisa merasakan hanya orang-orang tertentu. Kalau ke Bandung Anda naik apa? Saya naik kendaraan pribadi. Oke. Ya nanti kalau kendaraan pribadi Anda punya. Kalau seandainya yang lain kan belum tentu juga. Oh enggak, kok saya nggak selalu naik kendaraan pribadi. Saya juga pengguna travel. Travel, lebih murah. 100. Lebih murah, lebih cepat dan juga efisien. Oke. Jadi saya mau sampaikan begini, Anda nggak rela bayar utang 4 triliun setiap bulan plus bunganya 2 triliun, artinya 6 triliun setiap tahun, mohon maaf, untuk WUS ini? Tentu, kenapa harus rela? Betul dong. Sementara Anda tidak pernah menggunakannya? Bukan hanya sekedar tidak pernah menggunakan, tapi banyak rakyat kecil yang tidak punya benefit untuk itu. Oke. Oke, baik. Baik, Mas. Oke. Makasih, Yoke. Luar biasa. Saya respon sedikit aja. Oke, silakan Bung Suman. Jadi kebanggaan sebagai bangsa itu bukan persoalan kita bisa pakai atau nggak pakai. Tapi 270 juta misalnya rakyat Indonesia, ketika kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, itu kebanggaan. Jadi bukan cuma anak-anak muda yang dianggap itu tidak bisa merasakan itu. Mungkin hampir mayoritas masyarakat Indonesia tidak merasakan juga. Tapi sebagai bangsa, bahwa kita selama diri kita sebagai warga negara Indonesia, patut juga bangga yang tidak dimiliki juga oleh bangsa lain. Itu soal kebanggaan gitu. Saya lebih berbangga. Jadi tidak linear dengan sesuatu yang misalnya saya tidak bisa merasakan, jadi saya tidak bangga. Enggak Baik, menurut saya lebih berbangga ketika melihat rakyat Indonesia hidup makmur dan terjamin. Ya itu soal lain. Jadi bahwa itu bagian dari apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Baik, jadi betul. ini bukan hanya sekedar soal WUS. Iya betul. Jadi itu juga menjadi PR buat pemerintah untuk mewujudkan apa yang kamu mau dan apa yang rakyat Indonesia mau. Seharusnya sudah seperti itu, tapi kita lihat bagaimana di lapangannya, bapak-bapak, betul? Oke. Luar biasa. Oke, baik. Oke. Tapi saya salut sama kamu, Yoke, luar biasa. Oke, setelah sekali menutup ya. Saya. Oke. Kalau kita lihat kebanggaan ini adalah kalau kita bisa bikin sendiri. Kalau kita bisa buat sendiri, itu adalah suatu kebanggaan dan kita bisa ekspor, kita punya teknologi ke luar negeri. Kalau kita hanya import, apalagi kita bilang ini the whole 100% kita import kecuali yang dalam lokal komponennya yaitu lahan dan sebagainya, yaitu sulit kita mendapatkan kebanggaan di situ, apalagi importnya dengan utang yang sedemikian besar. Demikian Bung Aiman. Oke, baik. Oke, Aiman. Saya ingin menyampaikan sebentar Aiman. Saya ingin menyampaikan terakhir bagaimana India dan China melihat situasi dunia. Mereka bilang, saatnya kita berhenti dari neo-imperialism, itu Narendra Modi. China bilang, berhentilah terkolonisasi dalam pemikiran. Colonization of mind. Kalau tadi kita menggunakan istilah bangga pada produk kayak gitu, mestinya Cina juga berhenti dong mengkolonisasi pihak lain.
Karena Cina sendiri berpikirnya begitu. Seperti juga Narendra Modi menghentikan yang namanya neoimperialisme dan dia lawan. Nah, kalau kita kembalikan kita bangga dengan posisi kayak gitu, maka ini disebut dalam bagaimana ketergantungan eksternal itu dibungkus dengan baik dengan istilah pembangunan. Padahal pada saat yang sama bungkusan-bungkusan itu ngebebanin rakyat semuanya. Bagaimana kemudian Anda punya kebanggaan pada struktur ketergantungan eksternal yang tinggi? Kan saya bilang tadi, utang Anda terkena, teknologi Anda beli, material Anda datangin, tenaga kerja Anda dapetin, mereka nggak punya kerjaan, hilang jadinya. Bagaimana mereka punya kebanggaan dengan tidak menjadi pengangguran? Itu masalah-masalah yang bisa dipikirkan. Dampak lebih lanjut, ini kesempatan sebenarnya bagi Prabowo Subianto, apalagi ditubusin dengan Gibran. Yang mikir kalau pembangunan itu melahirkan apa yang disebut dengan meminimalkan ketergantungan eksternal secara struktural. Itu yang Antoni maksud tadi. Gitu loh melihatnya. Mas. Oke, nanti, bentar, biar imbang. Silakan. Bang Modi, silakan. Sekalian penutup Bang Modi. Ya, ini closing statement. Ya. Ya, saya seperti Dan awal tadi, saya hanya melihat desain besar dari isu ini bahwa memang sejak Pak Mahfud MD bicara di media bahwa ada indikasi korupsi di dalam proyek kereta WUS. Lalu KPK merespons perlunya informasi tambahan dari Pak Mahfud dan seterusnya. Lalu masuklah perdebatan soal hukum pidana bahwa memang ini urusan penegak hukum. Ya, soal informasi itu silahkan cari sendiri dan sebagainya segala macam. Tetapi sejauh yang saya amati memang sampai hari ini tidak ada rumusan permasalahan hukumnya yang pasti. Nah, inilah yang nanti menjadi tantangan bagi kelompok masyarakat yang peduli seperti Pak Iksan Nursi, Pak Said Didu dan teman-teman. Kalau memang sudah punya rumusan masalah hukumnya, monggo silahkan itu dimasukkan dalam proses hukum dan pastinya KPK dan institusi yang lain akan merespons dengan baik karena ini negara hukum. Kita tidak akan pernah membantah itu. Hanya saja kita harus menghindari juga bahwa di dalam merespon isu macam ini sedapat mungkin nuansa tuduhan politik dan sebagainya itu dikurangi, tapi fokus kepada materi hukumnya supaya masyarakat dicerdaskan bukan dikacaukan oleh opini-opini macam ini. Dan tentu saja kita berharap semua media di Indonesia juga harus selalu terbuka, proaktif di dalam merespons semua isu, menghadirkan diskusi seperti di suara Rakyat Bersuara ini, berbagai opini dihadirkan, tetap menjaga hati-hati untuk tidak terjebak di dalam trial by the press. Terima kasih, itu saja dari saya. Oke, baik. Saya ke Bung Yudi yang baru sedikit bicara. Sebenarnya Ini pertanyaan saya gini, sekalian closing juga, tapi agak panjang boleh nggak apa-apa. Menurut Anda tadi Anda sudah berdiri di depan sini, Anda melihat angka-angkanya, Anda melihat perubahan-perubahan angkanya yang begitu luar biasa, bahkan bukan hanya pokoknya nilai proyeknya, tapi juga utang bunganya, bunga utangnya yang naik luar biasa. Menurut Anda adakah indikasi korupsi di sana? sebenarnya saya tadi tuh nggak ingin berbicara, saya ingin langsung menyidik misalnya, karena melihat data-data yang begitu Anda langsung jelas. ingin menyidik? Iya. Maksudnya karena, Anda sudah gemes bahwa ini ada indikasi korupsi? betul sekali.